Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Ikhtiar Komplek Unhas Jalan Sunu, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Hadirin jamaah subuh Masjid Ikhtiar Komplek Unhas yang saya hormati, sebelum saya mengajukan pengajian ini, saya ingin menunjukkan satu hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu misla fa'ilihi min ghairi ayyang kusa min ajrihi syai'un." Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya kebaikan dari orang yang mengerjakan tersebut tanpa dikurangi kebaikan orang tersebut sedikit pun. Dalam hal ini, bagi kita yang tidak mampu berdakwah, tidak mampu berceramah atau menyampaikan dakwah bil haq atau dakwah ilal khair, maka kewajiban kita adalah meneruskan. Makanya di sini saya sengaja untuk merekam supaya bisa diteruskan sehingga dakwah itu tersebar, daripada kita menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang mukmin, seorang muslim, itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Makanya kalau kita melihat banyak share yang tidak bermanfaat, hanya kesenangan semu yang sangat sedikit, itu alangkah baiknya kalau kita sebarkan suatu yang bermanfaat, termasuk dakwah bil khair, dakwah ilal khair, dakwah fi sabilillah, dakwah ilal haq, dan itu kita dapatkan pahalanya seperti orang yang mengerjakan tersebut tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Hadis ini sababul wurudnya itu pernah saya dengar bahwa Rasulullah itu pada suatu hari mendengar ada suatu kampung di mana orang-orang di situ menderita kelaparan, tapi tidak ada orang yang tahu jalan menuju ke sana. Maka di antara sahabat itu ada yang mengatakan, saya tahu orang yang bisa menunjukkan jalan ke situ. Maka keluarlah hadis ini, man dalla ala khairin falahu ajruhu mislu fa'ilihi min ghairi ayyangkusa min ajrihi syai'un. Nah, jadi hanya dengan menunjukkan jalan, bahwa di sini jalannya, di sini menuju jalan itu, dia dapat pahalanya setelah orang melakukan perbuatan tersebut. Baik, karena di sini di kompleks ini adalah kompleks
orang-orang berilmu, ya, termasuk orang-orang yang sudah lanjut usia, maka saya perlu sampaikan tentang nikmat umur, ya, mensyukuri nikmat umur, ya, karena pergantian hari, bulan, dan tahun, ya, tidak lama lagi tahun akan berganti. Itu berarti umur kita bertambah kalau dihitung dari kelahiran. Tapi kalau dihitung dari kematian, itu umur kita makin berkurang. Jadi memperingati tahun baru itu bukan tahunnya yang diperingati, tapi diri kita yang diperingati. Sudah berapa umur kita dan tinggal berapa lagi umur kita, ya. Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajalun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umur setiap umat itu sudah ditentukan masanya, ajalnya. Maka apabila tiba masanya, ajalnya, maka tidak akan tertunda sesaat pun dan tidak akan dimajukan. Itu artinya kita sudah ditentukan. Apalagi umur kita ini sudah diperkirakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena saya lihat di sini rata-rata orang tua, ya, anak-anak muda ini sudah ketinggalan, ya. Nauzubillahi min dzalik. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum yajuzu dzalik. Artinya umur umatku ini rata-rata antara umur 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu sangat sedikit. Makanya perlu kita memperingati umur kita, apa yang kita akan capai, ya, capai untuk akhirat kita. Yaitu di samping ilmu, ya harus juga ada iman. Ya, karena itulah yang diangkat derajat orang-orang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, maka di sini saya ingin bacakan apa yang dikatakan oleh Murtada Al-Murtadi, keterikatan antara iman dan ilmu. Ya, pertama, ilmu memberi kekuatan yang menerangi jalan, dan iman menentukan harapan dan dorongan bagi jiwa kita. Yang kedua, umur menciptakan alat-alat produktif dan akselerasi, sedang iman menciptakan haluan yang dituju serta memelihara kehendak yang suci. Tiga, ilmu adalah revolusi eksternal, sedangkan iman adalah revolusi internal. Empat, ilmu dan iman keduanya merupakan kekuatan ilmu terpisah, sedangkan kekuatan iman menyatu. 5. Keduanya adalah keindahan dan hiasan. Ilmu adalah keindahan akal, sedangkan iman keindahan jiwa. Ilmu hiasan pikiran dan iman hiasan perasaan. 6. Keduanya menghasilkan ketenangan. Ketenangan lahir oleh ilmu dan ketenangan batin oleh iman. 7. Ilmu memelihara manusia dari penyakit-penyakit jasmani dan malapetaka duniawi, sedangkan iman memeliharanya dari penyakit-penyakit rohani dan kompleks-kompleks kejiwaan serta malapetaka ukhrawi.
8. Ilmu menyesuaikan manusia dengan diri dan lingkungannya, sedangkan iman menyesuaikannya dengan jati dirinya. Kemudian ada kalimat dalam bahasa Arab, ya, itu kalau ilmu bertambah, nah itu malah harus kita tawadu, ya, tawadu, malah harus rendah hati, bukan malah tinggi hati, ya. Seperti padi yang apabila makin tinggi dia makin menunduk. Ya, juga dalam pepatah Arab dikatakan tawada takun kan najmi la halinazirin. Ya. Berendah hatilah kamu seperti bintang yang nampak yang ada di atas langit tetapi menampakkan diri di permukaan air. Makanya itu beliau mengatakan kullama zadani ilmun zadani fahmun fil jahli. Setiap bertambah ilmuku, bertambah pula pahamku dalam kebodohan. Wa kullama zadani imanun zadani ta'atun fillah. Dan setiap bertambah imanku, bertambah pula ketaatanku kepada Allah. Wa kullama zadani malun zadani fakrun fil mal. Dan setiap bertambah hartaku, bertambah pula kebutuhanku pada harta. Wa kullama zadani umrun zadani da'fun fil jismi. Dan setiap bertambah umurku, bertambah pula kelemahanku dalam tubuh. Inilah syair-syair Arab yang perlu kita perhatikan, bahwa umur ini semakin hari semakin berkurang, ya. Makanya perlu kita persiapkan masa depan kita di akhirat kelak, bukan hanya masa depan di dunia ini. Makanya kita bersyukur masih ditambah umur kita ini untuk memperbanyak ilmu, amal, dan iman, ya. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ya, apabila kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah sangat maha penyayang dan maha pengampun. Maka diantara nikmat Allah yang perlu kita syukuri, sebut-sebut adalah selain daripada nikmat ilmu, nikmat iman, ada namanya nikmat umur. Nikmat umur. Ya, diantara nikmat Allah yang kita pakai setiap hari ialah nikmatnya umur, yang mahal harganya dan paling tinggi nilainya, yang tidak dapat dinilai dengan harga dan uang dan emas yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Walaupun umur nenek moyang kita itu jauh lebih lama, ya, antara ratusan bahkan ribuan tahun, ya, seperti umur Nabi Nuh alaihissalam berdakwah saja itu 1000 tahun kurang 50, ya. Tetapi umur kita ini jauh lebih tinggi nilainya, ya, daripada umur nenek moyang kita. Walaupun umur kita ini sangat singkat, sangat padat, kalau kita isi dengan kebaikan, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh, rawahu Ahmad. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, ya, dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia itu panjang umurnya dan buruk amalnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi umur yang dimaksud di sini adalah umur yang berkualitas, bukan umur yang berjumlah banyak, tapi umur yang berkualitas, yaitu dengan kebaikan. Karena
kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, tidak sama keburukan. Keburukan itu tidak dilipat gandakan. Makanya di dalam Al-Qur'an ya surah Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa misluha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan maka akan dilipat gandakan minimal 1000 kali lipat. Dan barang siapa yang mendatangkan suatu keburukan maka tidak akan dilipat gandakan kecuali yang setimpal, karena mereka tidak akan dianiaya. Bersyukurlah kita ini kalau kita melakukan kejahatan itu belum ditulis oleh Allah. Nanti setelah kita minta ampun, jadi kita dikasih kesempatan untuk beristighfar, untuk minta ampun, untuk menyesali, baru dihapus. Ya. Sebaliknya kebaikan, baru niat saja sudah dihitung satu kebaikan. Tapi kalau niat keburukan tidak dihitung suatu keburukan, bahkan dihitung kebaikan. Nah, inilah kasih sayang Allah yang sangat-sangat tinggi kepada kita semua, ya, terutama orang yang beriman kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan itu al-a'malu indallahi sab'atun, ya. Ada 7 macam amal yang akan mendapatkan balasan nanti di akhirat kelak. Amalani wajibani. Ada 2 amal yang wajib, harus ada balasannya. Wa amalani bi amsalihima. Dan ada 2 amal yang balasannya itu setimpal, tidak lebih dan tidak kurang. Itu sudah 4. Wa amalun bi asyri amsalihha. Dan ada amal yang balasannya 10 kali lipat. Wa amalun bi sab'i mi'atin. Ya, ada amal yang 700 kali lipat, sab'atu mi'ah dinar, ya, kalau dinar. Wa dirham kalau dirham, ya, 700 dirham. Wa itu yang ke-6. Wa amalun la ya'malu sawaba amilihi illallah azza wa jalla. Dan ada amal yang balasannya itu hanya Allah yang tahu, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi yang mengamalkan ini dia tidak tahu. Apa itu yang wajib? Yang wajib itu pertama ada 2, ya. Man laqiyallaha ya'buduhu mukhlisan wala yusriku bihi syai'an wajabalahu al-jannah. Barang siapa menemui Allah nanti di hari kiamat, pada waktu hidupnya dia beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah satu-satunya Tuhan dengan ikhlas, dengan hati yang murni karena Allah semata-mata, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, wajib masuk surga. Nah, dijamin surga. Alhamdulillah, syukurlah. Yang mu'alaf itu berarti dia sangat-sangat beruntung. Tapi yang murtad sangat-sangat merugi. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ada di antara kita karena godaan harta, dunia, pangkat, lalu agama kita tinggalkan. Ini namanya menjual agamanya hanya untuk dunianya. Yang kita harus, yang bagus itu menjual dunianya, mengorbankan dunianya untuk agamanya. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, habis hartanya untuk agama semua. Lalu Rasulullah bertanya, apa untukmu? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Ya. Umar bin Khattab separuh dari hartanya. Kita jangankan 1/10, 1/100 saja sangat-sangat sulit. Ya, makanya jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Nah, ini yang pertama. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan dengan iman dan amal yang ikhlas tanpa menyekutukan Allah akan mendapat balasan berupa surga. Dan wajib yang kedua, man laqiyallaha wa qad asyraka bihi wajabalahu annar. Wa na'udzubillah.
Barang siapa menemui Allah di hari kemudian, pada waktu hidupnya dia menyekutukan Allah, nauzubillahi min zalik, wajib masuk neraka, nauzubillahi min zalik. Jangan sampai ada di antara kita itu ya syirik bisa meruntuhkan amal. Jangankan kita, Rasulullah sendiri itu Allah katakan padanya, walau asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, layahbatanna amaluk, niscaya amalmu akan runtuh, nauzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita menyembah selain Allah ataupun mengatakan Allah itu tiga, mengakui keimanan orang kafir. Mengakui, kalau kita mengatakan selamat, berarti kita mengakui, nauzubillah, ya, selamat keimanan Anda. Keimanan Anda itu adalah menyatakan bahwa Allah itu ada tiga. Maka Allah mengatakan laqad kafaral ya, qalu innallaha salisun salasa, ya, sungguh kafirlah orang yang mengatakan ya, Allah itu di antara tiga, ya, di antara tiga. Walaupun kita tidak mengatakan begitu, tapi kita mengakui, ya, mengakui orang kafir mengatakan itu. Artinya kita selamat Anda mengakui itu. Ya, itu nauzubillah. Apalagi kalau kita ikut-ikutan, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya, ini adalah namanya toleransi dalam agama tidak ada, no way, tidak ada jalan, ya. Tidak ada jalan. Kalau agama yang berkaitan agama itu tidak ada toleransi. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La a'budu ma ta'budun. Makanya itu hati-hati kalau menyebut ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang-orang kafir. La, itu panjang, kasih panjang itu. La, tidak. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apapun yang kamu sembah. Tapi kalau kita pendekkan la a'budu. Nah, itu beda sekali artinya. Saya pasti menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini hati-hati dalam mengucapkan ayat itu hanya karena panjang pendeknya yang kita tidak perhatikan, karena la, kalau la itu pasti, kalau la tidak. Jadi maka itu di dalam pengertian orang-orang kafir itu, ya, mengatakan tiga Tuhan itu dalam kalimat Trinitas. Trinitas itu, ya, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Tuhan Bapa itu Allah, Tuhan Anak itu Isa, Ruhul Kudus, ya. Itu tiga bagian. Ada juga mengatakan bagian dari Tuhan, ada yang mengatakan bahkan dia adalah Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ah, ini dijamin masuk neraka. Nauzubillah. Bukan lagi boleh, tapi wajib. Nah, kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa amalani bi amsalihima, ada dua amal yang setimpal, ya. Yang pertama kata Rasulullah, man hamma bihasanatin falahu ajru misliha. Siapa yang berniat saja untuk berbuat baik, itu sudah dihitung satu kebaikan, belum dia lakukan. Nah, begitu juga jahat aman amila sayyiatan, ya, falahu ajru misliha. Kalau kejahatan satu kali dia lakukan sama, tidak dilebihi, tidak kurang. Itu bahkan bisa diampuni, bisa dimaafkan kalau dia minta ampun, asalkan jangan syirik. Nah, ini kalau syirik tidak ada ampun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni selain itu jikalau Allah menghendaki. Maka dosa itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak minta ampun, ya hanya dihitung satu kali setimpal, tidak lebih. Kemudian wa amalun bi asri amsalihha. Ada amal yang
5 ini adalah 10 kali lipat. Ya. Man amilah hasanah falahu ajru amsalih. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan. Makanya kita berpuasa di bulan Ramadan itu sama berpuasa 10 bulan. Sama. Kita tambah lagi 6 Syawal itu sama puasa 6 hari, 60 hari. Kali 10, 2 bulan berarti sama 1 tahun kita puasa setahun. Kita salat 5 waktu itu sama kalau 50 kali kita salat. Karena pertama memang diwajibkan 50. Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak mampu, 10 saja mas kesulitan. Makanya 5 kali saja, tapi itu dikali 10. Ya, jadi setiap amal kebaikan dikali 10. Yang penting niatnya karena Allah. Ya, niatnya karena Allah. Wa amalun bisa bi'imi'ah. Ya, ada 700 kali lipat. Ini berkaitan dengan harta. Harta itu memang berat ya, tapi kalau kita niatkan karena Allah, itu tidak ada beratnya sama sekali. Ya. Musa itu pernah minta kepada Allah, ya, menunjukkan amal yang paling dicintai oleh Allah. Bilang salatmu, untukmu saja itu kalau salatmu. Puasamu, untukmu saja itu, bukan untuk siapa-siapa. Hajimu dan seterusnya untukmu. Tapi yang saya menggembirakan saya itu harta, karena di samping dia hablum minallah ada hablum minan nasnya, ya, hablum minan nasnya. Ya, jadi itu harta ada 3, ya, harta yang kita makan itu habis jadi kotoran. Harta yang kita pakai itu akan jadi rusak. Harta yang kita sedekahkan itulah yang tinggal, itulah milik kita, itulah yang kita akan dapatkan nanti akhirat. Makanya balasannya ini 700 kali lipat. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji, maka tumbuh 1 pohon, setiap itu pohon itu tumbuh 7 tangkai. Pohon itu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai tumbuh 100 biji. Nah, berarti 700 biji Allah melipat gandakan, ya. Nah, itu. Dan ada satu lagi amal yang tidak ada hitung-hitungannya. Ya, apa itu? Itulah puasa. Karena puasa ini tidak ada orang yang tahu. Ya, ini betul-betul ikhlas, tidak ada riak di dalamnya. Dan dia disiplin. Ya. As-saumu li wa ana ujzibi. Puasa itu untukku, bukan untuk dia, untuk saya. Maka saya sendiri yang akan balas. Ya, ini tingginya itu nilai puasa. Jadi selain puasa Ramadan yang wajib, ada puasa sunat. Ya, paling tinggi itu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau tidak mampu, ya puasa 3 hari setiap bulan Hijriah, ya 14, 13, 14, 15, ya, atau puasa sunat Senin Kamis, ya, atau puasa Asyura dan seterusnya. Ya, asalkan ada dasarnya, ya, karena ada juga yang puasa tiap hari tidak ada dasarnya. Nah, itu makanya kalau berkaitan dengan ibadah mahdoh itu harus ada dalilnya, harus ada perintahnya. Karena kaidah usul mengatakan ya, al aslu fil ibadati at-tahrim. Ya, asal pokok dari ibadah itu tidak boleh, haram, kecuali ada dasarnya, perintahnya. Ya, beda dengan muamalah. Muamalah itu al aslu fil muamalah al ibahah. Asal pokok dari muamalah ibadah umum, ya, berkaitan dengan sesama, itu pada dasarnya boleh, ya, kecuali ada dalilnya yang mengharamkan.
yang tidak membolehkan. Makanya kalau berkaitan agama ya harus ada dasarnya. Amma umuri dinikum fa ilayya wa amma umuri dunyakum fa ilaikum. Ya, kalau berkaitan agama kembalikan padaku. Jangan dibalik. Karena ada orang mengatakan kan tidak ada larangannya. Ini kan baik. Ya, tanya dulu apakah itu ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah. Ya, kalau muamalah bilang ini kan tidak ada pada zaman Rasulullah. Kita tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan ini. Jangan ada yang mengatakan tidak boleh HP, tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, mana larangannya? Karena ini berkaitan muamalah umum. Nah, begitu juga dalam bersesama orang kita, itu toleransi agama. Tetapi kalau beda agama, toleransi muamalah. Ya, toleransi muamalah. Jadi kita boleh berbuat baik kepada mereka, yaitu menjenguk orang sakit seperti Rasulullah walaupun dia beda agama, memberi mereka makan, memberi mereka bantuan ya berupa moral, material dan seterusnya. Nah, ini amal yang terakhir. Kemudian ya ada hadis yang mengatakan bahwa nanti kita di atas setelah hari kiamat itu sebelum kaki ini melangkah ada 4 pertanyaan ya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah, rawahu Tirmizi. Sebelum kaki hamba ini melangkah pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya 4 hal. Pertama umurnya. Nah, umur kita ini akan ditanya untuk apa ia habiskan. Apakah ia habiskan hanya untuk berfoya-foya, untuk beramal, atau untuk ya apa pokoknya bermanfaatlah. Yang kedua ilmunya, untuk apa ia amalkan? Ya, apakah ilmunya ini hanya untuk membangga-banggakan diri ya, atau hanya untuk supaya dikatakan intelek, supaya mendapat tempat di masyarakat. Nah, itu hilang nilai amalnya ya. Kemudian wa an malihi. Ya, ini 2 pertanyaannya kalau mal, harta. Dari mana datangnya dan kemana keluarnya? Ya, apakah hartanya dari yang haram? Ya, karena banyak dari yang haram. Apa subhat? Apakah itu hasil korupsi? Hasil yang tidak jelas kehalalannya? Ya, sehingga kita beri makan kepada keluarga, istri, anak. Dan apakah kita mau sedekahkan uang korupsi? Nauzubillah. Kemudian anjismihi, tubuhnya untuk apa ia gunakan ya, selama tubuh ini masih ada nyawa di dalam tubuh ini ya, itu maka masih berfungsi semua, mata, telinga ya, mulut ya, karena kalau tidak digunakan pada tempatnya itu akan menjadi bencana ya. Ada manusia itu yang calon-calon penghuni neraka ya, ada matanya tapi tidak melihat ya, ada telinganya tapi tidak mendengar, ada hatinya tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Nah, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Beda dengan Allah. Allah itu tidak ada telinga tapi mendengar, tidak ada mata tapi melihat ya, beda makhluk. Laisa kamitslihi syai'un ya. Maka Allah itu melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tidak sama malaikat. Malaikat itu hanya melihat yang nampak ya, sehingga dia catat ya, yang baik yang buruk. Tapi masalah hati Allah yang punya kuasa penuh. Tidak ada yang boleh campur baur di situ. Saya sendiri yang makanya nih hati ini perlu diperbaiki ya.
ya. Barangkali waktu sudah cukup ya. Ya, kalau sudah cukup kita beri kesempatan kepada jemaah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, kita silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau sarannya, silakan. Ya, baik. Waalaikumsalam. Yang saya sampaikan mengenai masalah hal yang pertama setelah bahas mengenai masalah dakwah. Sebenarnya di dalam dakwah itu terbagi 3. Dakwah bil lisan, dakwah bil qalb, dan dakwah mati. Yang dimaksud dakwah mati adalah orang sudah meninggal dibawa ke kuburan. Itu diperhatikan. Orang sudah meninggal dibawa ke kuburan, itu yang dimaksud dakwah mati. Tetapi kalau dakwah bil lisan, ini sangat wajib semua umat manusia menjalankan itu. Berat, karena dakwah perbuatan, berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik berarti kalau dakwah bil lisan, tidak semua orang mampu. Yang mampu itu seperti hati-hati apa yang selama konsen ini tidak ada dakwah bil lisan. Nah, tapi kalau dakwah bil lisan, sebaiknya kita di semua umat beragama harus mampu menjalankan dakwah bil lisan. Tetapi bagaimana caranya mau menjalankan? Mau tak mau kita harus belajar agama sendiri. Kenapa? Bagaimana kita mau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Kapan kita salah dan kapan tidak? Itu. Jadi sebenarnya dakwah bil lisan itu adalah dakwah nafsi, menasihati diri sendiri. Itu sangat berat. Kenapa? Di mana titik beratnya? Sebenarnya kita tidak perlu marah, tapi ada orang pasti marah-marah. Karena tidak boleh itu. Tapi karena kita ini manusia lemah, pasti marah. Itu. Contoh-contoh saya sekarang ini yang beredar di teknologi canggih ini, itu namanya berita hoax. Itu namanya kampanye hitam. Padahal ini sangat jelas sekali dalam agama ini. Besar pun itu berita hoax kan namanya bisa masuk ke menafikan, bisa masuk ke fitnah, dan sedangkan dosa paling besar dalam agama dalam Islam adalah dosa fitnah, kemunafikan, karena diancam dengan api neraka, kayu bakar, bukan masuk neraka, kayu bakar. Kalau kita mau perumpamakan di dunia ini kayu, dia apa itu kayu? Kalau kita mau bakar ikan, bakar dulu kayu. Bagus di bahannya, bagus masuk ikan, masukkan keluar. Kayu dia apa? Keluar dari apa? Tidak. Ya, baik. Ya, memang dalam ilmu dakwah itu ada 3 macam dakwah. Dakwah bil lisan, ya, dakwah dengan lidah. Nah, itu bagi orang-orang ulama, ya, bagi dai, mubalik, ya, penceramah dan seterusnya, ustadz, ya, itu. Tapi yang tidak mubalik, ya boleh dia menyampaikan apa yang dia tahu, ya, tidak boleh dia diam, ya. Harus dia menyampaikan, karena jangankan Rasulullah yang punya ilmu agama, dia saja minta disampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan aku walaupun sepotong ayat, tidak usah banyak-banyak. Ya, apa yang kita mengerti dari ayat kita sampaikan, jangan kita diamkan. Karena musibah itu datang, ya, bukan karena perbuatan orang buruk, ya, kejahatan saja, tapi ada peran orang pintar di situ, orang baik di situ. Kalau dia diamkan, itu berarti dia termasuk menyetujui, ya, berarti musibah kena semua. Tapi kalau dia sampaikan, dia lepas, karena tugas kita itu hanya menyampaikan, ya, wa ma'ana illal balagul mubin. Nabi saja katakan saya ini hanya menyampaikan,
Adapun Anda mau lakukan, jadi itu kita punya kewajiban individu. Ya, tapi ada namanya kewajiban yang ahlinya, ya, yang kita mampu sampaikan. Karena ada orang mengatakan, saya kan tidak punya ilmu, bagaimana saya mau menyampaikan? Makanya disuruh berilmu, disuruh belajar supaya bisa menyampaikan. Sudah tidak berilmu, tidak menyampaikan lagi, itu sudah dua kesalahan. Kalau dia berilmu tapi tidak menyampaikan, baru satu. Tapi kalau dia sudah berilmu dan menyampaikan, sudah dapat dua pahalanya, ya. Begitu juga ada yang mengatakan bahwa saya ini susah untuk melakukan kebaikan, bagaimana saya mau menyuruh kepada kebaikan? Nah, ini juga pandangan yang keliru, karena kalau dia tidak sudah melakukan, tidak berdakwah lagi. Tapi kalau dia berdakwah tapi belum mampu melakukan, itu sudah mendapat satu, ya. Jadi sampaikan saja, itu akan ada usaha untuk menyampaikannya, ya. Jadi tidak boleh diam. Ada juga yang mengatakan, wah susah ini kita berdakwah, karena orang sudah tidak akan mau mendengar, telinganya sudah tuli semua. Nah, itu bukan tugas Anda itu. Ya, tugas Anda hanya menyampaikan, dia terima atau tidak, itu bukan urusan. Karena di dalam Al-Quran itu ada namanya hidayah, hidayah taufik wal ilham, ada hidayah irsyad, ya, hidayah irsyad. Ya, hidayah irsyad itu, ya, itu bagi kita menyampaikan secara lahir, tapi mendapatkan hidayah secara batin itu milik Allah. Innaka la tahdi may yasha walakinnallaha yahdi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita hanya, Rasul itu, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu hanya tugasmu hanya menyampaikan. Adapun berita hoaks, nah ini kita perlu lihat siapa yang menyampaikan. Ya, kalau menyampaikan itu orang fasik, itu hoaks jelas. Tapi kalau orang beriman, tidak perlu diragukan. Orang beriman itu tidak ada hoaks. Makanya di dalam Quran itu, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, harus perjelas siapa yang menyampaikan. Ya, jangan mengatakan lihat apa yang disampaikan. Ya, ya, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, ini bertentangan dengan ayat wa in ja'akum fasiqun. Kalau dia fasik, nah, selidiki benar tidak. Kalau karena bisa benar bisa tidak. Tapi kalau orang beriman, kenapa lagi mau diselidiki? Kita sudah tahu, ya. Nah, itu makanya biasanya kalau orang suka berbohong, itu untuk menutupi kebohongannya dia harus berbohong lagi. Bohong untuk menutupi bohong yang kedua, ketiga, harus dia berbohong terus sehingga kebohongan menjadi kebenaran. Ya. Karena orang sekarang itu, orang yang bohong dipercaya, orang yang menyampaikan yang benar tidak dipercaya. Nauzubillah. Ini zaman sudah berubah. Yang dianggap pemimpin orang bodoh, sehingga bicara apa saja pokoknya keluar dari mulutnya, tidak pikir. Nah, dia tidak tahu ini bohong atau tidak. Nah, ini sudah zaman sudah berubah. Pengkhianat diberi amanah, yang amanah tidak diberi, dia dikhianati. Ya, pembohong dipercaya, yang berkata benar tidak dipercaya. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Ini sudah tak balik-balik di dunia. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita tidak boleh diam. Semua harus bergerak. Ya, dalam hadis, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran,
fal yughayyirhu biyadihi. Hendak dia rubah dengan tangannya, artinya kekuatan. Yang punya kekuatan itu siapa? Pemerintah, polisi, jaksa, hakim, tentara, semua itu punya kekuatan untuk merubah kemungkaran itu. Tapi kalau dia rubah dari kebenaran menjadi kemungkaran, nauzubillah min zalik. Yang kedua, fa illam yastati fa bilisani. Nah, ini bagi ulama, ustadz, bagi mubalik, semua harus terjun. Dan yang paling lemah adalah biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kita ini semua lemah iman, tidak mampu menyampaikan. Jangan diam, harus bergerak, tidak boleh diam. Kalau kita diam, kita yang jadi makanan empuk. Seperti kita ini banyak, tapi dikerubuti oleh musuh-musuh kita. Karena kita ini sudah terpengaruh dengan penyakit yang namanya wahan. Wahan itu cinta dunia, takut mati. Orang kalau sudah dunia yang ada di hatinya, dia tidak lihat lagi kebenaran. Nauzubillah. Saya kira itu cukup ya. Ya, karena waktu jualan yang. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Dapat pencerahan pada pagi hari ini, dan itu sebenarnya inti dari dakwah itu memberikan pencerahan iman, memberikan pencerahan ilmu, bahkan menjadi dasar dalam beramal. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana dalam sebuah diri itu kita sampai pada suatu waktu. Ada beberapa hal, ada 3 hal minimal yang harus kita syukuri, ya. Kita sampai subuh hari ini, kita harus syukuri alhamdulillah, dan kita syukuri nikmat kehidupan. Kita masih dikasih kehidupan oleh Allah yang batasnya nanti tidak ada yang tahu rahasia. Tapi masa lalu adalah dasar kita untuk bagaimana merenungkan masa depan, merenungkan iman sebagaimana posisi kita untuk mempersiapkan diri setiap saat. Kemudian yang kedua adalah nikmat kesehatan. Karena apa artinya hidup kalau kita tidak sehat? Meskipun sakit itu bagian dari ujian juga untuk meningkatkan kualitas diri, untuk merenung betapa nikmatnya sehat. Yang ketiga iman. Saya biasa katakan, kita hidup kita sehat, kalau ini tidak ada, itu adalah musibah besar bagi hidup kita. Dan inilah tadi yang dibahas oleh Pak Ustaz luar biasa, yang memang kalau kita merenung, kita rangkaikan 3 hal, iman, ilmu, dan amaliyah. Semua fondasinya pada ilmu. Nah, di sini Mas sebenarnya butuh pembelajaran yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan amaliyah, muamalah. Karena itu yang menentukan kualitas hidup kita. Itu menentukan sikap kita di dalam menyikapi kehidupan. Nah, ini kan nanti referensi-referensinya itu yang menyebabkan perbedaan keimanan kita, yang menentukan perbedaan kita dalam bersikap. Tetapi kata kuncinya di ini tadi yang disampaikan kan luar biasa, itu misalnya gambaran-gambaran kuantitatif dari amalan-amalan, ada yang ditentukan, ada yang Allah yang rahasiakan semua. Saya biasa katakan begini, ini referensinya sudah ada, tetapi kita ini zaman rasional, tetapi terkadang tidak rasional dalam tanda kutip. Kenapa? Referensinya sudah ada bahwa kalau ini dilakukan, insya Allah ini yang kita dapatkan. Tetapi mohon maaf kalau saya keliru, bahwa ketika kita sudah sampai ke ranah hak Allah, coba kita latih pikiran kita untuk jangan mudah kita untuk mengklaim ketika sampai ranah Allah itu. Karena itu juga bisa menghadirkan suatu kesombongan ibadah bersama.
Saya bilang serahkan kepada Allah. Meskipun memang ragu-ragu sudah ada bahwa kalau ini kita lakukan insya Allah jadi maksud. Tetapi bagaimana keputusan itu menurut saya diserahkan kepada yang menentukan keputusan. Ya, iman. Nah ini memang setiap saat fondasi kita juga sudah ada kan, sudah ada anak-anak ini yang selalu dikoreksi. Apakah betul-betul kita harus yakin dengan Al-Quran? Apakah kita harus yakin dengan Allah Maha Mulia? Apakah kita harus yakin dengan Allah Maha Rahman kasih sayang? Tadi yang disampaikan luar biasa itu, saya dapatkan dari Allah. Ketika melaksanakan kebaikan, aku akan balas lebih dari itu. Ketika melaksanakan sesuatu yang tidak baik, aku balas sesuai dengan yang separuh dengan diri saya. Inilah kasih sayang semua perkara ini. Nah, Rasul sudah menggambarkan tadi nilai-nilai ini itu. Tetapi sebenarnya nilai itu bukan hanya kuantitatif, tapi sehingga saya baca tidak ada kalau saya tidak kira kalau sebenarnya pahala itu ya yang digambarkan tadi akhir sana biasanya bisa nyata di dunia, Apa saja ketika belum tergambar di dalam perubahan manfaat jadi saya kadang-kadang beberapa hal hampir semua puasa meningkatkan kemuliaan, salat itu menjaga perbuatan tidak munkar. Ketika belum bergerak menuju ke sana berarti secara kualitatif belum sama. Saya kira itu mungkin yang mari kita mengoreksi diri dalam iman, ilmu dan amal kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena hanya masukan ya, yang sangat baik, jadi tidak perlu jawabannya. Jadi yang ingin saya tambahkan, memang ada dua nikmat yang dilupakan oleh banyak orang menurut Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama nikmat kesempatan. Ya, banyak waktu kita terbuang, tidak dimanfaatkan itu waktu, padahal itu waktu nikmat. Ya, wal asri, makanya Allah bersumpah dengan waktu. Ya, waktu itu harus diisi yang bermanfaat. Ini banyak kita lupakan. Karena waktu itu berjalan terus, tidak ada hentinya. Ya. Nanti kita mati baru berhenti. Makanya orang yang beruntung itu iman, amal saleh, berwasiat kepada kebenaran. Kemudian yang kedua nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita ini sehat. Sehat, dimanfaatkan itu kesehatan untuk kebaikan, bukan untuk selain kebaikan. Ya. Kemudian cara mensyukuri nikmat itu Rasulullah sudah menjelaskan kalau kita mau bersyukur lihat ke bawah dalam soal duniawi. Tapi kalau soal amal, soal agama lihat ke atas, jangan terbalik. Ya. Jadi kalau orang baik lihat kebaikannya, ya. Orang baik agamanya lihat agamanya. Tapi kalau dunia lihat yang di bawah. Nah, pernah itu ada orang kaya itu lihat di atas jendelanya, dia memandang ke bawah ada pemungut sampah. Dia bergembira, alhamdulillah saya bersyukur ini bisa makan sehari-hari tanpa kerja keras. Daripada itu kasihan pemungut sampah setengah mati keliling, habis waktunya, habis tenaganya hanya untuk sesuap nasi dalam hidupnya. Kemudian orang yang mencari nafkah ini karena ikhlas, karena Allah, dia melihat ada orang tidak ada kakinya kasihan, tidak bisa jalan. Wah, alhamdulillah saya ini utuh, semua lengkap, ya, tidak ada kekurangan. Tapi itu kasihan kaki susah. Bagaimana susahnya itu? Ya, biarpun punya harta kalau tidak ada kaki, ya, ini begitu juga orang sakit. Ya, kita ini sehat, lihatlah orang sakit. Ya. Kemudian orang yang punya kaki ini melihat ada jenazah yang digotong. Alhamdulillah masih saya diberi kehidupan walaupun tidak punya kaki. Masih bisa melihat orang yang meninggal dunia. Makanya itu ada dua nasihat. Ya, ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam.
nasihat yang berbicara inilah Al-Qur'an, ya. Itu dalam ayat dikatakan hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Imran ayat 138. Inilah Al-Qur'an, ya, keterangan bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Ini nasihat yang berbicara, Allah yang berbicara. Dan yang kedua nasihat yang diam. Diam itu kematian. Ya, orang mati tidak bisa bicara, tapi kita yang hidup bisa menangkap nasihat darinya. Maka itu Rasulullah mengatakan kafaka bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu nasihat bagi kamu. Ya, maka ada 3 tempat yang perlu kita kunjungi untuk mendapatkan nilai kesyukuran. Pertama itu adalah rumah sakit. Ya. Orang yang sehat sekali-kali jenguklah orang yang sakit. Bagaimana itu susahnya orang sakit. Walaupun dia kaya, mampu membeli makanan yang enak-enak, tapi dia tidak nikmati kekayaannya. Habis hartanya untuk berobat saja. Kita ini walaupun tidak punya kekayaan, tapi ya alhamdulillah bisa menikmati kesehatan itu. Ya. Yang kedua penjara. Alhamdulillah kita ini bebas. Tidak ada yang tekan kita. Tapi orang yang di penjara, kasihan. Tidak semua orang yang jahat itu di penjara. Banyak orang baik di penjara. Orang korban politik menyampaikan kebenaran. Tapi karena dianggap kebatilan, dianggap musuh yang paling berat kebenaran. Nah, saya di penjara. Alhamdulillah ini kita masih diberi. Bisa saja kita ini di penjara karena politik, ya, bicara sembarang. Tapi ya namanya saja kebenaran itu harus disampaikan. Tidak boleh tidak. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan walaupun pahit, tidak boleh takut. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolongmu. Tidak ada yang bisa mampu menghalangi kalau Allah yang menolong. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau sudah Allah yang menolong, turun tangan, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Allah itu maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Dia mampu melakukan apa saja yang dimaui. Tidak ada yang bisa. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang melarang, tidak ada yang bisa mengganggu. Itulah kekuasaan Allah. Jadi tidak boleh takut. Ya, intan surullah yang surkum, iya surkumullah fala ghaliba lakum. Ya, tapi karena ini al-haqqu ini, kalau muncul itu kebatilan pasti lenyap. Karena memang pasti lenyap. Karena al-haqqu itu milik Allah, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu-ragu. Ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu muncul, pasti kebatilan akan lenyap. Karena memang kebatilan itu pasti lenyap, tidak mungkin tidak. Hanya saja yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana mengelola, memperbaiki kebenaran itu, ya, cara manajemennya, cara bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan kita sendiri yang kalah. Makanya itu Umar bin Khattab mengatakan al-haqqu bila nizamin yaglibuhu al-batilu bila binizamin, ya. Kebenaran yang dikelola dengan tidak disiplin, tidak teratur, dengan acak-acakan, dengan sembrono, itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang diatur, disebarkan dengan cara yang manajemen yang sangat rapi. Ya, ini sudah bersatu orang-orang batil ini untuk menyerang yang benar. Nauzubillah. Jadi kita perlu ikuti bagaimana mengelola kebenaran itu dengan baik. Sekira ini saja, karena waktu jualah yang membatasi kita, saya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan. Insya Allah kita ketemu pada waktu yang mendatang bila Allah menghendaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar dan baik itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, itu datangnya dari diri saya sebagai manusia yang lemah, tidak luput daripada kesalahan, kekeliruan dan kelemahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.